私ね、一度死んでるの。だし、今日はもうやめとこうか。一人だけ残されるのはかわいそう。わしはお主の天敵だ。匂いからしてこの辺か。Penyerangan pun akhirnya terjadi, yang target utamanya adalah si kembar. Yuru dan yang lainnya pun langsung kabur sambil dikejar oleh Sugai. Jin tak mengenali dua Sugai itu dan kemungkinan besar ada penyusup. Ditambah lagi, mencari tuannya di Wisma sebesar ini pasti akan sulit. Yuru pun penasaran ingin tahu apa yang terjadi pada Sugai jika tuannya mati. Dan katanya, mereka akan jadi Sugai liar jika tidak diwariskan. Oleh karena itu, Sugai selalu mengutamakan keselamatan tuannya. Jikalau tak menemukan tuan baru, mereka akan lenyap dalam beberapa dekade. Hal itu membuat Yuru merasa kasihan dan tak akan membunuh tuannya. Dia pun meminta Jin agar Makoto mengeluarkan panah di mulutnya. Jin lalu menelpon Gabu dan menanyakan apakah Gabu ikut diserang juga. Dan ya, Gabu pun sedang diserang oleh Sugai yang tidak dikenal. Yang saking banyaknya, Gabu sampai harus berlindung di dalam mulut Sugainya. Dia pun meminta izin pada Jin untuk membasmi para Sugai tersebut. Jin langsung ngasih izin dan entah sejak kapan para Sugai memasuki Wisma. Hanya dengan mengerakkan tangan, satu Sugai dikalahkan dengan mudah. Gabu pun mengkhawatirkan kondisi Asa dan meminta Jin agar menjaganya. Dan sekarang, adalah waktunya Gabu untuk membantai para Sugai musuh. Jumlah Sugai musuh sangat banyak, dan entah di mana lokasi tuan mereka. Asa pun berniat memakai kekuatannya dan meminta Yuru membantunya. Meskipun Wisma ini harus hancur, Jin tak masalah kalau hancurnya oleh Asa. Namun, jika Harou yang menghancurkan Wisma ini, Jin tak akan tanggung jawab. Kedua Sugai ini tak akan berhenti mengejar sebelum menangkap si kembar. Mereka bisa saja membunuh Sugai itu, namun butuh informasi di mana tuannya. Karena dengan menangkap tuannya, mereka bisa melakukan interogasi. Namun tiba-tiba, Sugai itu menangkap si kembar dan mengurungnya di dua tempat berbeda. Mereka pun dibuat bingung, karena Asa dan Yuru menghilang entah kemana. Harou pun jadi curiga, mungkin Sugai itu punya informasi tentang orang tua Yuru. Karena dari kemampuannya barusan, Sugai ini bisa menghilangkan orang. Namun masalahnya, mereka sudah dikepung oleh banyak Sugai yang berada di luar. Yang ketika Sugai ini akan kabur, dia pun langsung ditimpa oleh si kura-kura. Sedangkan untuk Sugai yang di luar, Jin sendiri yang akan mengurus mereka. Dan sialnya, sang master dan anggota yang lain sedang tak ada di Wisma ini. Sehingga untuk saat ini, tak akan ada bantuan yang membantu mereka. Di sisi lain, Asa sendiri berada di tempat yang sangat gelap entah di mana. Yang saking gelapnya tempat itu, Asa sampai tak bisa melihat di sekelilingnya. Kondisi ini membuat Asa sangat takut karena pernah dikurung saat di desa. Asa adalah si kembar yang terlahir siang dan kegelapan adalah kebalikannya. Namun tiba-tiba, Asa malah dikejutkan oleh suara Migi yang ikut terperangkap juga. Migi pun heran, tempat ini sangat gelap sampai tak bisa melihat tangannya. Bahkan, Asa hanya mendengar suara Migi, namun tak bisa melihat wujudnya. Meski begitu, Migi bisa mencium bau Asa sehingga tahu Asa ada di mana. Migi tak mencium bau Yuru sehingga bisa dipastikan Yuru tak ada di sini. Asa pun menanyakan, kenapa Migi diam saja dan tidak mencari Yuru. Migi pun menjawab, Hidari ada bersama Yuru dan ada yang ingin dia bahas dengan Asa. Yang dimana, sejak datang ke Wisma Kagemori, Asa dan Migi tak pernah ngobrol. Dan saat pertama kali bertemu di desa, Asa langsung menyerang Migi. Migi pun menduga Asa sudah tahu, kalau Migi adalah musuh alami dari Asa. Hal itu dibuktikan, saat Migi menangkal serangan Asa waktu di desa. Dan katanya, masing-masing penjaga ilahi Sayu punya kekuatan untuk mengontrol Kai dan Fu.
Sementara itu, Yuru dan Hidari terperangkap di tempat yang putih semua. Hidari pun sangat yakin kalau tempat ini adalah kurungan yang dibuat oleh Sugai itu. Sama halnya seperti Asa, warna tempat ini adalah kebalikan dari kelahiran Yuru. Jika Migi konternya Asa, maka Hidari adalah konter kekuatan Fu dari Yuru. Namun, tempat ini tak membuat Yuru takut dan justru malah ingin latihan. Dia pun meminta bantuan Hidari untuk berlatih memakai panah dari dataran rendah. Tapi sebentar, Hidari dan Migi itu kan Sugainya Yuru dan konter Fu adalah Hidari. Berarti itu artinya, jika Yuru menguasai kekuatan Fu jadi tak ada lawannya. Karena Hidari dan Migi adalah Sugainya dan mereka akan nurut perintah Yuru. なんかわけわからんけど、無駄に時間を消費したくない。いや、避けてくれよ。血と同時に黒い方の結界に飲み込まれていったぞ。 Tak lama, Asa dan Migi berhasil keluar berkat kekuatan Kai yang digunakan Asa. Dokter ini pun lalu melemparkan sempel darah Asa untuk Asa gunakan. Dan dengan kekuatan Kai, Asa bisa memutus kontrak Sugai dengan tuannya. Darah itu lalu diteteskan ke si Sugai, sehingga Asa jadi tuan baru Sugai tersebut. Asa pun meminta Sugai barunya agar mengeluarkan Yuru dan juga Hidari. Di tengah kekacauan yang terjadi, Asa justru malah punya Sugai baru. Yuru dan Hidari langsung siap menyerang si Sugai sehingga Asa harus menjelaskan. Haru pun tak mengerti kenapa remaja zaman sekarang di luar nalar. Asa pun meminta Sugai barunya agar memberitahu lokasi tuan lamanya. Dan ternyata, lokasi tuannya lama itu pun tak jauh dari posisi mereka sekarang. 人懐っこいなこの子。あなたの前の主がどこにいるか教えて。ミギさん、確保頼む。 Shin pun berpindah ke Jin yang sedang sibuk membereskan Sugai musuh. Yang dimana, ledakan demi ledakan pun terdengar jelas dari luar. Bagi Jin, mengalahkan para Sugai Kroco dan tuannya terbilang sangat mudah. Bahkan, Jin tak segan untuk menembak tuannya sampai meninggal. Tak lama, Jin pun bertemu dengan Gabu yang telah membantai 5 pasang. Dan bisa dipastikan, kalau mereka semua adalah orang tak dikenal. Salah satu dari mereka pun terkena panah Yuru dan diamankan oleh Jin. Meskipun gelap di malam hari, insting berburu Yuru tak perlu diragukan lagi. Bahkan, Gabu dan Jin pun tak tahu dari mana Yuru memanah orang tersebut. Namun di antara para Korocho, ada satu pengguna Sugai yang memantau. 他の奴らはやられちゃったみたいだし。Akibat penyerangan semalam, Wisma Kagemori jadi hancur gak karuan. Namun yang terpenting, penyerangannya sudah selesai. Gabu dan Yuru malah adu bacot, karena masih kesal dengan kejadian saat di desa. Jin pun mengucapkan terima kasih, karena Yuru sudah ikut membantu. Mereka pun telah berhasil menangkap beberapa orang untuk diinterogasi. Salah satunya mengaku akan dibayar, kalau mereka menangkap si kembar. Sehingga sudah jelas, ada orang yang mendalangi penyerangan tersebut. Orang ini pun dipaksa untuk bicara, siapa yang telah menyuruh mereka. Haru tak akan melepaskan Sugainya, sebelum mereka mengatakan orangnya. Orang ini pun mengaku, kalau ini hanyalah kerjaan sampingan. Dan mereka semua dipilih secara acak, sehingga tak mengenal satu sama lain. Yang rupanya, mereka dipilih oleh satu orang yang memakai jaket dan berewokan. Tapi sayangnya, pria itu telah dibunuh oleh Aoki saat dia mencoba kabur. Jin pun menanyakan, apakah mereka tahu tentang hilangnya orang tua si kembar. Namun, mereka sama sekali tidak tahu tentang hilangnya orang tua si kembar. Ditambah lagi, orang yang memilih mereka sudah mati sehingga tak ada petunjuk. Dan sampai saat ini, hilangnya orang tua si kembar masih menjadi misteri. おやっさんが戻ってきたら判断してもらいましどこの組織に頼まれた。影森家の中の誰かが。俺も知らん。俺も。 Asa pun kepo ingin tahu, siapa nama Sugai yang sekarang jadi miliknya. Orang ini tak memberi mereka nama, karena baginya Sugai adalah hewan ternak. Hal itu membuat Gabu sangat emosi dan hampir membunuh si pria. Meskipun Sugai menuruti tuannya, tapi mereka para Sugai punya perasaan. Yuru pun penasaran, apa yang terjadi dengan salah satu mata Asa. Karena dari pertama bertemu, satu mata Asa selalu ditutup tak pernah dibuka. Dan katanya, Asa pernah mati sekali oleh pembunuh dari desa Higashi. 次から次へと死角に狙われてきたって言ってた。私ね、一度